Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Selatan. Saya Samanidin, bertugas di SMP Negeri 5 Kelut Utara. Saya Nurul Fajriah, bertugas di SMA Negeri 1 Kelut Tengah. Dan saya Hartina Ningsih, bertugas di SD Negeri 4 Kota Fajar. Kami akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dan supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah kabar saya sehat-sehat saja. Baiklah Ibu, sebelum kita melakukan coaching sebagai langkah awal, saya akan melakukan pertanyaan ya sama Bu Nurul. Yang pertama-tama kita akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian. Baik Ibu, pada hari ini coach dan coachee akan saya amati dan nilai pada rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur data atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Kemudian bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya? Jangan lupa dengan prinsip coaching, diantaranya pertama, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama yang saya akan tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kali ini? Adapun potensi yang akan saya kembangkan, yang pertama sekali itu dengan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baiklah Bu. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, yang ingin diobservasi? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee nantinya Bu. Dan yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan pada coaching ini? Baik, yang ingin saya kembangkan dari coachee yaitu saya menginginkan menemukan permasalahan daripada si coachee, kemudian menemukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan daripada si coachee Bu. Bagus Ibu, demikian dulu ya masalah pra-observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee-nya. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Ibu, silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Nurul. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Baik Pak, apakah ada yang mau kita diskusikan hari ini Pak? Iya betul, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Nurul. Baik Pak, tapi kita hari ini tidak bisa berlama-lama ya Pak. Mungkin hanya 15 sampai 20 menitan saja Pak untuk kita ngobrol-ngobrolnya. Nah, kira-kira terkait apa nih yang mau kita obrolkan hari ini Pak? Begini Bu, ini terkait dengan guru di sekolah ya Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan penyampaian materi pembelajaran gitu. Masih menggunakan metode konvensional saja Bu. Kemudian ceramah lagi. Padahal kita ketahui bersama ya Bu, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga sudah semakin pesat. Tetapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja. Ya, sehingga pembelajarannya kurang bervariatif. Jadi seperti itu Bu. Baik Pak, berarti permasalahannya saya garis bawahi ya Pak. Berarti di sekolah Bapak banyak rekan-rekan kerjanya itu masih menggunakan metode pembelajarannya itu kurang bervariasi Pak ya? Ya betul. Maksudnya media pembelajarannya ya masih menggunakan yang metode atau model yang lama. Ya baik Pak.
Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa saja yang ingin Bapak dapatkan dari hasil obrolan kita hari ini? Dari percakapan kita ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi, kemudian pembelajarannya Bu. Di sekolah khususnya ya harus ada perubahannya begitu. Oh, begitu ya Pak. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bapak lihat atau yang ingin Bapak dapatkan? Yang saya ingin melihat perubahan dari segi metode atau model pembelajaran lebih bervariatif, misalnya saja dari aktivitas pembelajaran menggunakan media yang mendukung murid dalam pembelajaran, ya seperti setidaknya menggunakan slide, presentasi PowerPoint, itu juga sudah lebih dari baik Bu, daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa ada media apapun. Jadi ini supaya lebih bervariatif saja seperti itu. Oke, baik Pak. Jadi dari hasil yang Bapak sampaikan tadi, dengan menggunakan metode atau model yang bervariasi, jadi itu bisa dikatakan suatu kondisi yang ideal ya Pak ya. Nah, dan itu berada di level 10. Nah, kira-kira di sekolah Bapak sendiri berada di level berapa Pak untuk saat ini? Sepertinya masih di level 5 Bu, karena di sekolahku masih banyak guru senior. Sehingga untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5. Oke Pak, berarti untuk saat ini masih berada di level 5 ya Pak. Nah, kira-kira dengan kondisi yang sekarang ini di level berapa nih bisa ditingkatkan lagi Pak, agar terlihat adanya perubahan pembelajaran dan yang awalnya tidak bervariasi menjadi lebih bervariasi? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7 Bu ya, karena kalau untuk level yang lebih tinggi kemungkinan agak sulit mengingat guru-gurunya masih banyak yang senior. Jadi bisa ditingkatkan dari level 5 ke level 7, masih mungkin dijadikan untuk sebuah perubahan. Oke, berarti ini kira-kira berada di level 5 dan bisa ditingkatkan ke level 7 ya Pak. Nah, kira-kira apa usaha Bapak yang bisa Bapak lakukan agar pembelajarannya itu bisa berubah menjadi bervariasi seperti itu Pak? Ya, sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara page to page, tapi secara pergantian seperti itu. Oke, baik Pak. Untuk mentoring nanti, apakah Bapak akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan? Nah, kira-kira selain itu ada tidak strategi lain yang mungkin pernah Bapak terapkan untuk membantu rekan-rekan sejawatnya merasa lebih nyaman gitu Pak? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah atau dengan wakil kurikulum untuk membuat semua kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Berarti Bapak sudah merencanakan tentang mentoring pendampingan atau pelatihan workshop ya? Nah, dari ketiganya ini, kira-kira Bapak untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat realisasinya itu yang mana Pak? Sepertinya yang mentoring ya Bu, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, terus waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga harus mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang mentoring ya Bu. Oke, baik Pak. Berarti mentoring ya Pak. Nah, kegiatan mentoring ini kira-kira sebuah kegiatan yang memerlukan support atau memerlukan bantuan ya Pak. Nah,
siapakah di sini yang bisa Bapak mintai bantuan untuk membantu Bapak agar semua rencana itu terrealisasi? Gitu, Pak. Ya, saya nanti mungkin minta bantuan rekan-rekan guru di sekolah yang memang ahli dalam bidang IT atau yang sering menggunakan pembelajarannya itu sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada rekan yang sudah terbiasa dengan pembelajaran yang modelnya bervariatif. Oke, baik Pak. Berarti di sini Bapak melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, ini kira-kira dari kegiatan ini kapan Bapak bisa melaksanakannya? Insya Allah ya Bu, dalam minggu depan Bu. Ya, insya Allah nanti saya akan melakukan, kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah. Jadi saya akan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring. Luar biasa ya Pak. Tadi dari obrolan kita hari ini, apa yang Bapak dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapat gambaran ya Bu ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian dibantu juga dengan rekan-rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah akhirnya sudah punya gambaran ya Pak untuk menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Nah, saya tunggu nih Pak kabarnya, apakah semua kegiatan itu sudah berjalan sesuai dengan yang sudah kita rencanakan tadi atau belum. Mudah-mudahan rencana Bapak untuk melakukan mentoring serta berkolaborasi dengan rekan sejawatnya bisa berjalan dengan lancar dan tentunya sesuai dengan harapan kita. Seperti itu Pak. Ya Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Ibu sudah mau meluangkan waktu untuk mendengar cerita-cerita saya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa menjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Pak, mungkin lain waktu kalau ada yang ingin diceritakan atau yang ada ingin yang diobrolkan, Bapak bisa langsung menghubungi saya secara pribadi. Nah, begitu saja ya Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Ibu. Tadi Ibu telah melakukan coaching dengan Pak Sam. Sebelum penutupan ya Bu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan selama coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu, alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan Pak Sam. Pada coaching tadi, saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali perasaan coaching untuk menceritakan permasalahan dan pada akhirnya menemukan solusi yang baik. Oke Bu Nurul, menurut saya sebagai observer pada saat proses coaching Pak Sam dan Bu Nurul sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Bu Nurul sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Sam sehingga Pak Sam menemukan solusi dari permasalahannya. Dari coaching tadi, Ibu sudah melakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Pertanyaan terakhir nih Bu, kompetensi apa yang perlu dikembangkan berdasarkan coaching barusan yang Ibu lakukan? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya maunya itu saya lebih memahami cara atau proses coaching yang sebenarnya sehingga saya nantinya dapat melakukan coaching lebih baik lagi untuk kedepannya, seperti itu Bu. Baik Bu, nah itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat. Akhirnya saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Makasih banyak ya Bu. Sama-sama.
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Baik, sebelum kita melakukan coaching hari ini sebagai langkah awal, saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak. Nah, yang pertama-tama kita akan mendiskusikan yang pertama sekali itu terkait rubrik penilaian ya Pak ya. Pada hari ini saya akan mengamati kegiatan coaching antara coach dan coachee. Kemudian saya juga memberikan penilaian pada rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Kemudian bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan yang Bapak lemparkan kepada coachee. Nah, jangan lupa dengan prinsip coaching kita ya Pak ya, kan ada 3. Yang pertama kemitraan, yang kedua ada proses kreatif, dan yang ketiga ada memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak yaitu kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada tahap pertama ini? Ya baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present, kehadiran, kemudian yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, luar biasa ya Pak. Untuk pertanyaan keduanya Pak, kompetensi yang mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi nantinya Pak? Ya, saya ingin mengembangkan kompetensi secara spesifik adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, ini pertanyaan yang ketiga atau yang terakhir ya Pak. Indikator yang bagaimana yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching hari ini Pak? Indikator yang ingin saya kembangkan pada saat ini adalah saya ingin coach saya ingin menemukan dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Baik, untuk tahap pertama prasupervisi ini Pak, demikian dulu ya Pak. Mungkin Bapak bisa langsung melakukan coaching dengan coachingnya. Saya dipersilahkan untuk waktunya Pak. Ya, terima kasih Bu atas. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Ningsih. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Bapak bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Ada yang mau disampaikan atau yang diceritakan begitu? Iya Pak, kehadiran saya di sini sebetulnya ingin menyampaikan sesuatu kepada Bapak. Iya, tapi kita tidak bisa banyak waktu ya Bu. Mungkin 15 sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol ini ya. Kira-kira apa yang mau disampaikan? Begini Pak, terkait dengan guru yang ada di sekolah saya ya Pak. Saya memperhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan dalam pendidikan yang ada di sekolah saya, baik mengenai penyampaian pada materi, baik maupun pada media pembelajaran yang ada. Yang ada di sekolah saya hanya menggunakan metode ceramah itu saja. Sementara saya menginginkan metode itu yang lebih bervariatif dan lebih inovatif. Bagaimana rasanya Bapak? Bagaimana rasanya ingin supaya pembelajaran di sekolah saya itu bisa lebih baik lagi Pak? Baik Bu Ningsih, ini kalau saya garis bawahi ini ya, permasalahan dari Bu Ningsih berarti pembelajaran rekan-rekan gurunya itu kurang bervariatif, begitu ya Bu? Betul Pak, maksudnya media pembelajaran itu masih menggunakan metode yang lama Pak. Kira-kira dari percakapan kita ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan hari ini? Baik Pak, adapun dari percakapan yang kita sampaikan ini, yang saya sampaikan ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan pembelajaran di sekolah saya Pak, khususnya dalam hal menyampaikan materi pembelajaran Pak.
perubahan apa yang ingin Ibu lihat atau ingin dapatkan? Yang ingin saya lihat perubahan dari metode atau pembelajarannya lebih bervariatif Pak. Misalnya saja dari aktivitas pembelajaran, setidaknya menggunakan presentasi, slide presentasi atau PowerPoint. Itu juga sudah sangat bagus menurut saya Pak. Tidak hanya mengenalkan metode seperti ceramah dan itu saja. Baik Bu, jadi dari hasil yang Ibu sampaikan tadi, dengan menggunakan metode atau model yang variatif, jadi itu bisa disebabkan suatu kondisi yang ideal ya Bu. Ya, betul Pak. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu sendiri berapa levelnya? Jika saya analisa ya Pak, ada di level 5 Pak sekolah saya. Karena di sekolah saya itu masih banyak guru-guru senior dan mereka sangat sulit untuk mengkondisikan dengan model pembelajaran yang sekarang yang pada saat sekarang ini. Oke, di level 5 ya Bu. Iya, betul Pak. Kira-kira dengan kondisi sekarang ini di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah guru sendiri? Baik Pak, jika saya lihat, jika bisa dinaikkan 2 level lagi Pak, jadi maksimalnya di level 7 lah Pak, itu sudah sangat bagus menurut saya Pak, jika saya lihat kondisi dari sekolah kami tersebut Pak. Ya baik, dari level 5 ke level 7. Iya, betul Pak. Kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk supaya terjadinya perubahan level? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Pak, apa rencana dan tindakan yang harus saya lakukan. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu ya Pak, antara saya dengan rekan-rekan guru saya secara face to face atau heart to heart, tapi secara bergantian, begitu Pak. Baik, Bu Ningsih, untuk mentoring nanti Bu Ningsih akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi lain yang mungkin pernah Bu Ningsih terapkan yang membuat teman-teman itu merasa lebih nyaman gitu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti dengan mengkonsultasikan dengan kepala sekolah atau dengan wakil kurikulum dulu Pak, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop maupun webinar yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang inovatif dan lebih bervariatif. Baik Bu, berarti Bu Ningsih ini sudah ada tadi ingin merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Bu Ningsih untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana? Sepertinya yang mentoring ya Pak, karena kalau untuk yang pelatihan atau webinar, workshop itu perlu persiapan yang sangat matang. Terus waktu juga tidak sedikit, narasumber juga harus yang mumpuni atau yang kompeten. Jadi saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah jenis mentoring dulu Pak. Baik, mentoring kegiatan mentoring ini kira-kira sebuah kegiatan memerlukan support atau memerlukan bantuan ya Bu? Siapa atau bagaimana gitu? Siapa yang membantu? Saya nanti mungkin akan meminta bantuan rekan sejawat Pak, lalu kepala, dan yang paling penting saya pilih dulu rekan sejawat yang paling mahir dalam bidang IT Pak, atau yang sering menggunakan pembelajaran itu sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu rekan yang sudah terbiasa dengan pembelajaran yang berbasis IT dan bervariatif, begitu Pak. Ya baik.
Berarti Bu Ningsih ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu. Betul Pak. Dengan rekan kerjanya, kira-kira kapan rencana Ibu sendiri ini mau direalisasikan? Insya Allah kalau sudah niat ya Pak, mungkin secepatnya akan saya realisasikan, akan saya lakukan, dan akan mencoba berkoordinasi dulu dan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat di sekolah saya, dan untuk mencoba melakukan kegiatan pertama ini Pak, yaitu mentoring Pak. Bagus ya Bu Ningsih. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang bisa Ibu dapatkan? Adapun hal yang saya peroleh dari percakapan kita hari ini ya Pak, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian dibantu juga dengan rekan-rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian di bidang pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah sudah ada gambaran ya Bu Ningsih untuk menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Akhirnya saya tunggu nanti ya kabarnya Bu Ningsih setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita dari Bu Ningsih. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini saja ya Bu. Mudah-mudahan rencana Bu Ningsih untuk melakukan mentoring serta berkolaborasi dengan temannya berjalan dengan baik. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sudah mau meluangkan waktu untuk saya dan mendengar cerita-cerita saya, keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa menjadi perubahan di sekolah saya ya Pak. Ya sama-sama Bu, mungkin lain waktu kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja ya. Oke, kalau begitu hanya itu saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah tadi Bapak telah melakukan coaching ya dengan Ibu Ningsih. Sebelum penutupan nih Pak ya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih kepada Bapak. Adapun pertanyaan pertama saya, apa saja yang sudah Bapak lakukan selama coaching tadi Bapak bersama Ibu Ningsih terkait indikator ketercapaian yang ingin dicapai tadi Pak? Ya, baik Bu, di coaching tadi ini saya sudah melakukan coaching dengan alur peta, menanyakan tujuan, kemudian identifikasi rencana, aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya gitu. Oke, baik Pak. Menurut saya sebagai observer nih Pak ya, terlebih tadi proses coaching antara Bapak dengan Ibu Ningsih sudah berjalan dengan baik dan tentunya lancar Pak ya. Proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana saya juga sudah melihat tadi Bapak sudah menjalankan alur Tirta mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, kemudian ada tanggung jawabnya juga Pak ya. Nah di sini Bapak juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Ningsih tadi, sehingga Bapak menemukan solusi dari permasalahan yang sudah disebutkan oleh Ibu Ningsih, dan pada saat tadi juga sudah melakukan sesuai dengan prinsip-prinsip daripada coachingnya Pak ya. Nah untuk yang terakhir nih, pertanyaan yang terakhir nih Pak, kompetensi apa nih yang perlu Bapak kembangkan berdasarkan coaching yang sudah dilakukan barusan Pak? Ya, baik Bu, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi ya Bu, proses coaching sebenarnya, sehingga saya nantinya dalam untuk kedepannya bisa melaksanakan coaching itu lebih baik lagi. Oke Pak, luar biasa ya Pak ya. Nah itu rencana-rencana yang tadi semoga bisa terrealisasi dengan maksimal Pak ya, dan bisa kita lakukan tanpa ada hambatan apapun.
Ya. Baik Pak, mungkin hanya sampai di sini saja kegiatan supervisi ini. Mungkin lain waktu apabila ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan bisa Bapak hubungi. Ya, ya. Oke Pak, terima kasih banyak ya Pak. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu Nisi. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat dan baik-baik saja Pak. Lalu bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita melakukan coaching sebagai langkah awalnya ya Bu, yang akan melakukan pertanyaan ini sama Bu Nisi, yang pertama-tama kita akan mendiskusikan rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik Bu, pada hari ini Coach dan Cuci akan saya amati dan nilai pada rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur peserta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Cuci, kemudian bagaimana Cuci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Ya, jangan lupa dengan prinsip coaching dan diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kali ini? Baik Pak, adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama sekali mengenai present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, kemudian untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah Pak, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik Bu, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik Pak, adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah yang pertama sekali mendengarkan aktif dan yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Kemudian yang terakhir nih ya Bu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Adapun keinginan saya ya Pak, saya ingin sekali coaching saya ini menemukan pemecahan dari permasalahannya Pak, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Ya baik Bu, demikian dulu ya Bu pra-observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas kesempatannya. Ya sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah. Saya sehat juga Bu. Katanya ada apa ya? Ada apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya hari ini? Iya Bu, hari ini saya mau berdiskusi dengan Ibu Bu. Baik, boleh. Tapi tidak bisa lama-lama ya Bu, sekitar 10 atau 15 menitan gitu ya. Rasanya apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Baik Bu, di sini saya mempunyai suatu kekhawatiran Ibu ya. Kebetulan di sekolah saya itu saya perhatikan dari tahun ke tahun rekan kerja atau guru-guru yang di sekolah saya itu masih menggunakan metode konvensional dalam mengajarnya Bu. Nah, contohnya saja masih menggunakan metode ceramah atau metode mendikte seperti itu Bu ya. Nah, seperti yang kita ketahui pada zaman sekarang ini tentunya dengan teknologi yang berkembang semakin pesat, pendidikan juga tentunya berkembang semakin pesat. Nah, tentunya kita mengharapkan pembelajaran itu juga semakin bervariasi Bu ya, tidak hanya menggunakan metode ceramah atau metode dengan mendikte. Nah, tetapi di sekolah saya itu saya perhatikan masih banyak guru-guru yang menggunakan metode konvensional seperti itu Bu.
Kalau saya lihat secara garis besarnya ya nih, guru-guru di sekolah ibu masih kurang bervariatif ya, menurut saya lihat. Benar Bu, maksudnya di sini media yang digunakan itu belum secara bervariasi seperti itu Bu. Jadi dari percakapan yang akan kita lakukan ini, apa yang ingin ibu dapatkan begitu? Baik, adapun dari percakapan kita ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya tentunya Bu ya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran di kelas. Jadi dari hasil yang disampaikan tadi, dengan menggunakan metode atau model yang bervariatif itu bisa dikatakan suatu kondisi yang ideal ya Bu, dan itu berada pada level 10. Kira-kira di sekolah ibu sendiri berada di level berapa Bu? Sepertinya Bu, pada saat sekarang ini masih berada di level 5 Bu ya, karena saya melihat masih banyak guru-guru di sekolah saya itu masih mengajar itu masih menggunakan metode konvensional seperti itu Bu. Oke Bu, berarti masih di level 5 ya Bu. Kira-kira dengan kondisi sekarang ini di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah itu sendiri? Baik Bu, kalau ditingkatkan mungkin saya tidak bisa berkata sampai 10 ya Bu, nilai yang paling maksimal. Mungkin saya bisa mengatakan sampai dengan level 7 Bu. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi kemungkinan agak terlalu sulit Bu, karena mengingat guru-guru yang di sekolah saya itu banyak yang senior, jadi agak lebih sulit untuk menggerakkan para guru-guru senior ini. Jadi saya kira-kira berada di level ke-7 Bu. Baik, dari level 5 berarti ke level 7 ya. Kira-kira usaha apa yang ingin ibu lakukan untuk upaya terjadinya perubahan tersebut Bu? Oh iya Bu, sampai sekarang ini Bu, saya masih memikirkan apa sebenarnya rencana yang cocok atau usaha yang cocok untuk mengatasi masalah ini Bu ya. Mungkin kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi dan secara bergantian mungkin itu cocok Bu. Oke Bu Nurul, untuk mentoring nanti ya Bu, ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada nggak strategi yang lain yang mungkin pernah ibu terapkan yang membuat teman-teman ibu itu merasa nyaman di sekolah? Mungkin Bu, kalau bukan dengan mentoring, saya coba untuk nantinya berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah atau dengan waka bagian kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop ya Bu ya, yang tujuannya itu untuk meningkatkan kompetensi guru yang ada di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Oke, baik Ibu. Berarti Ibu sudah merencanakan tentang mentoring pendampingan atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiganya ini, kira-kira Ibu saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi itu bagian yang mana Bu? Sepertinya Bu, untuk saat ini mentoring ya Bu, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang memang matang, terus waktu juga harus tidak sebentar, kemudian butuh biaya yang banyak, dan harus mencari narasumber yang tepat tentunya Bu ya, dan berkompeten. Jadi untuk saat ini mungkin saya lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoring saja Bu. Oke, baik Ibu. Dari mentoring, kegiatan mentoring ini, kira-kira sebuah kegiatan ini memerlukan support atau memerlukan bantuan. Rasanya siapakah atau bagaimana Ibu mencari support tersebut? Nah, insya Allah Bu, saya akan meminta bantuan tentunya yang pertama sekali itu rekan sejawat. Mungkin selain rekan sejawat, saya juga akan meminta bantuan dari kepala sekolah ataupun waka bagian kurikulum, seperti itu Bu. Oke Bu, baik.
Berarti Ibu pengen atau mau melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu, dengan rekan sejawat atau dengan yang lainnya. Kira-kira persepsi Ibu ini kapan ya akan dilaksanakan rencana ini? Insya Allah Bu, saya akan merencanakan secepatnya. Kalau bisa minggu depan saya akan langsung merealisasikannya. Saya akan melakukan, kita akan mencoba berkoordinasi dulu ya, dan berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah, dan saya akan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Wah, luar biasa Ibu. Kira-kira dari percakapan yang telah kita lakukan hari ini, apa yang telah Ibu dapatkan? Dari percakapan yang sudah kita lakukan hari ini Bu ya, saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya, dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian di bidang tersebut, atau yang memang memiliki keahlian di bidang media pembelajaran, agar pembelajaran itu berjalan bervariasi seperti itu Bu. Alhamdulillah Ibu, dari percakapan kita tadi sudah saya temukan ada gambaran ya, bagaimana untuk menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Akhirnya saya tunggu ya nanti Ibu kabarnya setelah melakukan mentoring ini. Saya mau mendengarkan cerita-cerita lagi dari Ibu mengenai percakapan kita pada hari ini. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu. Mudah-mudahan rencana Ibu untuk melakukan mentoring serta berkolaborasi dengan teman-temannya berjalan dengan baik. Ya Bu, terima kasih banyak juga atas waktunya. Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa menjadi perubahan ke arah yang lebih baik di sekolah saya Bu. Sama-sama Bu. Mungkin lain waktu kalau ada yang ingin diceritakan langsung chat atau hubungi saya saja ya Bu. Oke. Begitu saja ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Nisi. Waalaikumsalam Pak. Tadi Ibu telah melakukan coaching dan Bu Nurul. Sebelum penutupan nih ya Bu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan selama coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bapak, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur peta, menyampaikan tujuan, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menjadi atau menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari solusinya. Oke, baik Bu Nisi, menurut saya sebagai observer ya, terlebih tadi proses coaching tadi Bu Nurul dan Bu Nisi sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita. Dan juga Bu Nisi juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Nurul, sehingga Bu Nisi menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir nih ya Bu. Ya baik Pak. Kompetensi apa yang perlu dikembangkan berdasarkan coaching barusan yang Ibu lakukan? Baik Bapak, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching yang sebenarnya, sehingga saya nanti mampu melakukan coaching yang lebih baik lagi Pak. Oh ya. Nah itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik, dengan lebih mantap lagi. Baiklah Bu, demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat.
Kemudian ini saya tutup terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.